Halo teman-teman, ini adalah Jose Apolos, sebuah casing mini micro ATX dari brand Jose. Saya tertarik mereview casing ini karena dimensinya yang kecil dan mini, namun masih support dengan Mobo M ATX dan PSU ATX biasa. Jose Apolos yang saya review kali ini adalah yang versi mesh. Perlu teman-teman ketahui, ada dua casing Jose Apolos yang dijual di e-commerce Indonesia, yaitu yang versi mesh dan versi tempered glass. Dan perlu teman-teman ketahui juga, versi mesh ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada versi tempered glass. Oleh karena itu, versi mesh ini hanya support Mobo Micro ATX 2 slot RAM atau sering disebut dengan Mobo Flex ATX. Kalau teman-teman punya Mobo Micro ATX 4 slot RAM, dipastikan tidak akan bisa menggunakan casing ini. Jadi harap perhatikan baik-baik sebelum membeli ya. Secara dimensi, casing ini memiliki ukuran panjang 29 cm, lebar 16 cm, dan tinggi 29,5 cm. Kemudian untuk penutup sampingnya dikunci dengan 4 baut yang cukup besar, sehingga bisa kita buka tanpa obeng. Pada bagian depan terdapat lubang-lubang untuk ventilasi udara, dan pada pojok bagian bawah terdapat tombol power dan 2 buah port USB 3.0. Minimalis sekali, tidak ada tombol reset maupun jack audio di sini. Lalu pada bagian samping atau di balik Mobo tidak terdapat apapun, hanya polos biasa. Kemudian beralih ke bagian belakang. Di sini terdapat AC cord, ventilasi belakang, lubang back panel, dan 4 slot PCIe expansion. PCIe expansion ini juga dilengkapi dengan cover seperti casing-casing zaman sekarang yang dikunci menggunakan sebuah baut. Yang cukup spesial dari casing ini adalah dust filter yang sudah ada pada sebagian besar ventilasinya, yaitu pada bagian depan, pada bagian atas, dan pada bagian bawah. Dust filter ini menggunakan perekat magnet sehingga mudah dilepas untuk dibersihkan. Dalam paket penjualannya, kita juga mendapatkan sebungkus perlengkapan yang berisi handle atau gagang yang bisa dipasang pada bagian atas casing. Jadi sangat mengedepankan portabilitas. Dan casing ini memang didesain untuk sering dipindah-pindah, cocok untuk yang sering pindah kosan. Selain handle, kita juga mendapatkan beberapa kabel ties dan sebungkus perbautan. Sangat disayangkan tidak ada dokumen petunjuk pemasangan, yang bagi casing mini seperti ini harusnya ada, karena pemasangan part ke casing mini biasanya agak rumit. Buku petunjuk akan sangat membantu. Perkabelan dalam casing ini juga cukup minim karena absennya front panel audio dan tombol reset. Hanya ada beberapa konektor saja yang akan kita koneksikan ke Mobo, seperti konektor USB 3.0, tombol power, dan power LED. Bicara soal perkabelan, umumnya casing mini seperti ini selalu menjadi masalah pelik. Syukurnya, spacer yang terdapat pada casing ini cukup tinggi, sehingga kita bisa menyembunyikan beberapa kabel di bawah motherboard. Untuk ke PSU, terdapat sebuah kabel dan konektor berwarna putih, senada dengan warna casing ini. Kemudian dari segi bahan dan ketebalan material, casing Apolos ini menggunakan SPCC dengan ketebalan sekitar 1 mm. Cukup tebal dan tidak seperti kaleng kerupuk. Namun jika tanpa penutup samping terpasang, casing ini tidak terlalu rigid dan tidak solid. Masih goyang ketika kita coba berikan tekanan. Untuk solusi pendinginan, casing ini bisa kita pasangi hingga 5 buah fan berukuran 9 cm. 2 bisa kita pasang di bawah, 1 di belakang, dan 2 di atas. Kemudian untuk PSU, casing ini mendukung PSU ATX biasa yang bisa dipasang menggunakan bracket yang sudah tersedia. Untuk menopang casing ini terdapat kaki yang terbuat dari plastik dan berisi spons, sehingga jika kita letakkan di permukaan kaca tidak akan mudah tergelincir. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita coba rakit dan masukkan komponen ke casing ini. Pertama-tama kita pasang dulu back panel Mobo. Kemudian pasang PSU ke bracketnya. Setelah itu, barulah kita pasang PSU ke casing. Pemasangan PSU ke casing ini mirip dengan pemasangan PSU pada casing Acer U300. Setelah PSU terpasang, kita pasang fan. Mengapa fan dipasang duluan? Ini karena agar kita bisa menyembunyikan kabel fan di bawah Mobo. Kalau Mobo dipasang duluan, kita akan kesulitan menyembunyikan kabelnya. Selain itu, fan yang saya gunakan di sini adalah model slim, jadi tidak akan terlalu mengganggu pemasangan Mobo nantinya. Nah, ketika saya mencoba memasang fan kedua pada bagian atas, terjadilah drama di sini. Permasalahan terjadi, saya tidak bisa memasang 2 fan di sini karena ternyata lubang bautnya tidak pas. Alhasil, akhirnya saya hanya memasang 1 fan saja di bagian atas casing ini. Sayang sekali memang. Entah kenapa lubang baut fan casing ini tidak cocok dengan fan ID Cooling TF9215 punya saya ini saat dipasang berdampingan. Saya pun akhirnya memutuskan untuk memasang 1 buah di bagian bawah sebagai intake.
Drama tidak berakhir sampai di situ. Karena tidak adanya buku petunjuk, saya sempat kebingungan untuk memasang SSD 2,5 inci yang ternyata harus dipasang berdiri seperti ini. Dan di sini kita bisa memasang hingga 3 buah SSD 2,5 inci berjejer dengan adanya 6 lubang ini, yang salah satunya ketutupan kaki casing. Untuk dukungan harddisk 3,5 inci, kita bisa memasang satu di bawah. Akan tetapi saya di sini tidak mencoba karena tidak punya HDD nganggur. Selanjutnya saya juga memasang satu buah fan di bagian belakang sebagai exhaust. Lalu untuk memasang SSD, sebaiknya kita pasang dulu konektor SATA dan SATA power ke SSD, baru kemudian dibaut ke casing. Karena kalau dibaut terlebih dahulu, tidak memungkinkan untuk memasang kabelnya belakangan. Nah, setelah SSD terpasang, kita siapkan dulu perkabelan untuk disembunyikan di bawah mobo, baru kemudian pasang mobo. Sebelum memasukkan dan membaut mobo ke casing, kita pasang dulu konektor-konektor yang terhubung ke mobo seperti front panel, 24 pin power, 8 pin CPU power, dan konektor fan. Kemudian setelah mobo dibaut, terakhir kita pasang VGA card. Oke, sudah jadi teman-teman. Mari kita simak tampilan mini PC ini. Sebagai perbandingan, berikut adalah perbandingan ukuran casing ini jika dibandingkan dengan Acer Gadget U300. Di sini terlihat casing ini sedikit lebih tinggi, namun Acer Gadget U300 sedikit lebih panjang ke depan. Dan berikut ini tampilan ketika cover sampingnya terpasang. Oke teman-teman, berikut adalah temperatur yang sempat saya rekam saat menggunakan casing ini pada kondisi cover samping tertutup. Untuk temperatur CPU Core i5-8400 pada pengujian Cinebench R23 Multicore ada di maksimum 64 derajat Celcius. Dan kemudian untuk temperatur GTX 1650 Super pada pengujian Unigine Valley ada di maksimum 72,8 derajat Celcius. Oke, setelah merakit dan memasang komponen ke casing ini, berikut adalah pendapat saya mengenai casing Jose Apolos ini. Yang pertama adalah tingkat kesulitan memasang komponen pada casing ini. Terhitung tidak terlalu sulit, hanya saja absennya buku petunjuk cukup membuat kita bingung terutama saat memasang storage. Kemudian hal-hal kecil yang cukup menarik pada casing ini adalah spacer yang cukup tinggi sehingga kita bisa menyembunyikan kabel di bawah motherboard. Hal ini sangat membantu dalam kabel manajemen. Lalu hal kecil lainnya yaitu kita tidak perlu membuka PSU dari casing ketika ingin mematikan atau menghidupkan switch on off PSU karena jari kita bisa masuk lewat celah di atas PSU. Hal kecil ini juga sangat berguna ketika kita merakit PC dengan casing ini tetapi lupa switch on PSU. Kemudian hal yang sangat disayangkan pada casing ini adalah lubang fan bagian atas yang terlalu mepet antara satu dengan yang lainnya, sehingga saya tidak bisa memasang dua buah fan di ventilasi bagian atas. Entah ini butuh fan khusus atau bagaimana, saya juga kurang paham. Lalu hal yang cukup mengganggu tampilan casing ini adalah baut fan bagian atas terlihat dari luar yang kurang sedap dipandang. Ini karena casing ini tidak menggunakan bracket fan untuk fan bagian atas layaknya Acer U300, padahal masih banyak ruang di bagian atasnya. Secara umum, casing ini cukup menarik menurut saya. Ukurannya kecil, sangat cocok untuk meja kerja yang sempit atau buat teman-teman yang suka pindah-pindah. Dukungan panjang VGA card hingga 23 cm yang cukup lega, tetapi sepertinya tidak muat untuk VGA card triple pan. Airflow casing ini menurut saya lebih baik daripada Acer U300 karena lebih banyak memiliki lubang ventilasi. Tersedianya dust filter juga menjadi nilai plus, walaupun pada akhirnya debu akan masuk melalui lubang ventilasi pada cover samping yang tidak dilengkapi dust filter dan memiliki lubang-lubang yang cukup besar. Dengan harga kisaran 440 ribuan saat video ini dibuat, casing ini agak overpriced menurut saya. Jadi kalau pingin beli casing ini, sebaiknya tunggu diskon tanggal cantik saja, supaya lebih murah.
Dan kalau teman-teman ingin yang support dengan Mobo 4 slot RAM, beli saja yang versi tempered glass karena ukurannya lebih besar, support PGA lebih panjang, dan sudah support fan 120 mm. Oke teman-teman, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, share, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.